Jadi untuk HSD alat itu yang pertama ada HSD pekerjaan manual dan semi mekanis. Seperti contohnya yang digambarkan ini, jadi ada pengecoran manual dan juga pengerjaan menggunakan jackhammer. Eh, Kedua pekerjaan ini merupakan pekerjaan manual karena dan semi mekanis karena menggunakan alat, dan alatnya itu alat kecil dan dapat digunakan atau dipegang hanya dengan tangan. Jadi tidak perlu mesin besar seperti alat berat. Jadi untuk pekerjaan yang manual, komponen peralatan penunjang yang kecil seperti seperti sendok tembok, kemudian linggis, gergaji, pahat, dan lain-lain sebagai peralatan wajib harus dipunyai oleh pekerja atau tukang, sehingga ini alat-alat ini tidak dihitung karena wajib dimiliki oleh tukang. Jadi yang tidak wajib dimiliki oleh tukang atau yang dihitung itu yaitu peralatan-peralatan semi mekanis. Jadi kalau yang berupa cangkul, palu, obeng dan lain-lainnya itu tidak termasuk dalam HSD alat. Jadi yang termasuk HSD alat itu seperti alat-alat semi mekanis ini seperti beton molen, kemudian ada vibrator, gergaji mesin, ada jackhammer dan lain-lainnya dihitung dengan sebagai harga sewa dengan sewa, ada sewanya per hari atau sewa per jam. Namun jika dimiliki oleh kontraktor maka hal tersebut tidak disewa, namun bisa juga dibeli jika ingin dimiliki oleh pelaksana atau kontraktor. Jadi HSD peralatan ini merupakan HSD peralatan siap pakai di lokasi pekerjaan, yaitu harga satuan sewa atau beli alat beserta lainnya. Nah, jadi untuk misalnya dalam jackhammer ini, nah, jadi untuk pekerjaannya ini termasuk sewa blower atau gensetnya ini beserta bahan bakar dan operatornya. Sehingga untuk peralatan lainnya pun demikian, sama seperti untuk beton molen manual ini. Nah, ini termasuk juga dengan operator dan juga bahan bakarnya. Jadi tidak hanya satu alat saja, namun dilengkapi dengan komponen-komponen lainnya. Nah, operator itu walaupun manusia, nah namun itu tidak termasuk dalam upah, namun termasuk dalam HSD alat, karena alat tersebut tidak akan bekerja tanpa adanya operator. Selanjutnya yaitu untuk HSD pekerjaan mekanis atau yang menggunakan alat-alat berat. Seperti gambar contoh ini, yaitu ada alat berat ekskavator dan juga truk. Nah, dalam contoh ini yaitu pekerjaan yang cukup besar yang berada di tambang. Jadi untuk penentuan HSD peralatan ini diperlukan dua hasil perhitungan, yaitu biaya operasional alat atau penggunaan alat dan besaran produktivitas alatnya. Jadi analisis HSD peralatan itu basis tentunya diambil dari HSD siap pakai pasaran. Nah, itu siap pakainya pasaran itu bisa berupa penyewaan atau pembelian peralatan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau data yang dibutuhkan dalam penentuan HSD pekerjaan mekanis. Yang pertama yaitu upah operator atau supir, dan yang kedua spesifikasi peralatannya. Nah, spesifikasi ini meliputi tenaga mesin, kemudian kapasitas kerja peralatan, kemudian umur ekonomisnya. Nah, ini ditentukan dari pabrik pembuatnya, jam kerja dalam 1 tahun, dan harga peralatannya. Nah, ini untuk kapasitasnya, ini dihitung di mata kuliah pemindahan tanah mekanik. Jadi tiap-tiap alat, nah itu kapasitasnya berbeda, dan juga untuk efisiensinya itu akan berbeda tergantung dari lokasi atau medan pekerjaannya. Jadi faktor-faktor lain selain data-data ini yang perlu dibutuhkan dalam penentuan HSD pekerjaan mekanis, yaitu suku bunga bank, asuransi, kemudian faktor peralatan yang spesifik seperti faktor bucket, harga perolehan alat, dan lain-lain. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, seperti faktor bucket, kemudian misalnya kalau excavator ini ada faktor swing, kemudian untuk ada waktu, misalnya untuk dump truck ini ada waktu tuang, kemudian ada waktu muatnya. Nah, hal-hal tersebut itu diperhitungkan di mata kuliah pembinaan tanah mekanik. Jadi untuk biaya operasional alat atau penggunaan alat ini perhitungannya yaitu umumnya per jam ataupun dihitung berbasis kinerja atau performance base. Dapat diperhatikan pada slide yang ditampilkan ini merupakan salah satu contoh analisis biaya operasi alat berat ekskavator untuk penggalian tanah di sungai. Jadi untuk jenis alatnya itu ekskavator long arm,
Untuk satuan pembayarannya rupiah per jam. Jadi yang pertama itu jenis peralatannya ini perlu diuraikan. Jadi yang pertama ada merek atau tipenya, kemudian tenaganya ini ada 80 sampai 140 tenaga kuda. Kemudian ini ada kapasitasnya. Selanjutnya ada umur ekonomisnya berapa, ini ada 5 tahun. Ini kapasitasnya 0,6. Jadi ada jam operasi dalam 1 tahun ini ada 2000 jam dan harga alatnya 850 juta. Nah, ini ditentukan dulu yang awal, kemudian selanjutnya biaya pasti jam kerjanya. Jadi untuk biaya pasti, nah ini nilai sisa alatnya ini sebesar 85 juta karena suku bunganya itu sebesar 10%. Jadi 850 juta ini 10%-nya yaitu 85 juta. Kemudian dihitung faktor angsuran modalnya menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya menghitung biaya pasti per jam, ada biaya pengembalian modal. Rumusnya berikut ini. Dan ada biaya asuransinya. Nah, nanti untuk totalnya, jadi yang di total yaitu dua harga ini karena satuannya per jam. Jadi untuk biaya pasti per jamnya dapatkan sebesar 101 juta, 101 ribu untuk biaya sewa per jamnya. Kemudian ada biaya operasi ya, operasionalnya. Nah, ini dihitung bahan bakarnya. Kemudian biaya pelumas, ini bahan bakarnya dapat sekitar 103 ribu. Pelumasnya 128 ribu. Kemudian ada biaya bengkelnya ada 26 ribu. Ini dan juga ada perawatan dan perbaikannya 53 ribu. Operatornya dalam per jam itu 14 ribu dan pembantu operator ini 7 ribu. Sehingga didapatkan biaya operasi per jamnya yaitu sebesar 332.868. Ini dalam satuan per jam, kemudian dapatkan biaya operasional alat yaitu biaya operasi ditambah dengan biaya pasti per jamnya sehingga untuk total biaya sewa alat sekitar Rp434.000 per jamnya. Nah, ini hanya contoh saja, karena pada saat pekerjaan di lapangan atau pekerjaan yang real, nah harganya ini dapat berbeda, jadi harga alatnya pun berbeda dan harga bahan bakar, pelumas, dan lain-lain, khususnya biaya operasi ini akan berbeda sesuai dengan lokasi tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dan juga sesuai dengan perkembangan pasar pada saat ini. Namun hal tersebut juga dapat menjadi satuan langsam, nah itu tergantung dari kesepakatan antara kontraktor atau pelaksana dengan supplier atau penyedia alat berat. Kemudian seperti yang contohnya di bawah ini, dia bahan bakarnya misalnya ini 6.500. Nah, sekarang untuk premium kan harganya tidak 6.500. Dan juga bahan bakar solar dan minyak pelumas ini. Nah, ini kan harganya sesuai dengan lokasi tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Tapi karena se-Indonesia harganya ini sudah sama, namun ini perlu disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan harga bahan bakar dan minyak pelumas pada saat ini. Sekian untuk mata kuliah estimasi biaya pada pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.